Halo, semua balik lagi di cerita pengangguran negeri sipil, masih di 7 tanya. Episode kali ini melanjutkan episode sebelumnya, 7 interview yang paling berkesan dalam hidup saya. Karena pengangguran itu bukan berarti nganggur selamanya, karena kami pun punya pengalaman kerja. Mari kita bahas. Selain pengalaman awal tadi di perusahaan yang katanya trading begitu, ya iya, trading, jualan kompor. Pengalaman berikutnya yang paling berkesan di antara pengalaman-pengalaman interview adalah ketika saya mencari kerja atau melamar-lamar pekerjaan di pabrik-pabrik di daerah Cikarang. Saat itu salah satu pabrik bukan menelpon ya. Jadi saya itu sudah lolos seleksi tulis di salah satu pabrik. Oke. Dan ketika itu pulang seleksi tulis itu saya pulang ke kontrakan. Nah, kalau yang di awal tadi kan kontrakannya di Depok, kalau ini di Cikarangnya, ke kontrakan kakak sepupu saya begitu. Kakak sepupu saya pulang ke sana. Nah, malamnya selepas siangnya tes itu, malamnya tiba-tiba ada telepon dari kampung, bapak si kakak sepupu ini meninggal begitu. Biasanya kalau misalkan hari itu lolos tes, besoknya, dan memang sudah dijadwalkan besoknya jam 1 itu ada tes wawancara. Nah, di sini dilematis. Apakah saya akan melepas kesempatan bekerja atau pulang karena memang bapak dari kakak sepupu saya atau om saya atau uwa gitu di kampung disebutnya ya, itu meninggal. Nah, ini pertimbangan pertama saya dalam hidup ketika memilih antara keluarga nih meninggal nih, terus atau apakah saya tetap bekerja, apakah nanti keluarga yang lain ketika misalkan saya tahu informasi ini dan tidak pulang akan menimbulkan kegaduhan. Yang siapa saya sih sebenarnya yang nggak apa-apa juga, tapi kan nggak enak juga saya numpang di rumah kakak sepupu dan bapaknya meninggal gitu. Bapaknya meninggal di kampung, otomatis dia mesti pulang, tetapi besoknya saya ada wawancara. Gimana itu gitu kan. Akhirnya saya banyak pertimbangan. Saya nggak tega juga ketika kakak sepupu saya pulang sendirian, karena saat itu sudah malam. Bawa kendaraan bermotor juga tidak mungkin. Bawa motor nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, tapi riskan juga ketika udah dadakan gitu kan. Mana ada meninggal yang direncanakan ya. Udah dadakan, terus juga belum siap sih, motornya belum dicek, belum kelengkapan lain sebagainya, belum diganti oli, belum dibenerin ini itu, kan riskan ya kalau naik motor. Dan ketika naik mobil juga itu posisinya sudah malam, sudah di atas jam 7, sudah di atas jam 9 ya, mau jam 10 begitu. Saat itu kita sudah usahakan pulang ke terminal nih, terminal Bekasi, terminal mana ya saat itu ya, pokoknya ke satu terminal, dan tidak ada, udah nggak ada nih, udah
nggak ada bus yang menuju ke arah ke kampung kita gitu, udah nggak ada. Terus juga saat itu belum begitu banyak yang travel belum. Akhirnya berpikir si kakak ipar ini si kakak sepupu ini nelpon teman di pabriknya, menanyakan apakah ada kiriman barang ke daerah yang lewat di jalur menuju kampung saya. Untungnya ada saat itu. Akhirnya meminta supir kontainer itu untuk menunggu di tol. Akhirnya kita naik ojek. Saat itu juga belum ada ojek online, ojek pangkalan gitu. Kita naik ojek sampai di salah satu jembatan layang di atas tol gitu. Nah, dari sana kita turun. Wah, ini beresiko juga sih sebenarnya ya. Turun sana karena mobilnya menunggu di salah satu bahu jalan. Di pinggir jalan lah. Di pinggir jalan. Iya, di bahu jalan ya, di jalan tol yang biasanya tempat buat istirahat itu ya gitu, di paling kiri. Dia nunggu di sana, kita nyebrang karena lajurnya berbeda. Si mobil kontainer tersebut di seberang sana, kita dari sini nyebrang ke sana gitu. Akhirnya malam-malam dengan perasaan yang tidak menentu, antara sedih, antara pingin pulang, antara, kalau saya pribadi sih, antara menemani kakak sepupu, terus juga ngantuknya ya ada, sedihnya juga ada, karena yang meninggal ini termasuknya dekat juga dengan saya gitu. Akhirnya nyebrang, terus naiklah mobil itu, dan sepanjang jalan saya nggak bisa tidur gitu. Termasuk juga si kakak sepupu ini, karena memang dia tegar sih, sebenarnya kuat sih secara, tapi sekuat-kuatnya anak ketika orang tuanya meninggal ya pasti di hatinya juga nggak karuan. Itu hanya ditahan-tahan aja gitu. Dan setiap menit, mungkin hampir setiap menit gitu ya, saya lihat ekspresinya, takutnya kenapa, karena turun dari mobil itu saja harus naik angkutan lagi. Jadi itu akhirnya semalaman baru nyampe di Cirebon gitu. Di Cirebon itu jam 3. Lalu naik mobil lagi untuk menuju ke kampung kami. Itu ngetemnya aja lama. Jadi subuh baru nyampe di tempat kami, tempat meninggalnya si bapaknya ini. Itu teman-teman, jadi pengalaman, akhirnya hilang lagi kesempatan bekerja, tapi ya sudahlah, karena memang untuk keluarga juga. Nah begitu. Itu jadi ini sih sebenarnya bukan saat interviewnya pengalamannya, tapi lebih ke cerita di balik interviewnya. Oke, jadi lolos seleksi tulis, tapi akhirnya tidak diambil seleksi wawancaranya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cerita kali ini. Saya Jajeni, sampai jumpa di episode berikutnya.